Halo Sahabatkom, selamat datang di Posko Podcast Diskominfo. Nah, untuk episode pertama ini bersama saya Sari, hari ini kita mau bahas tema yang lagi marak banget nih dibicarakan di Indonesia, khususnya Kabupaten Natuna. Apa itu? Adalah kasus stunting. Nah, di mana kasus stunting ini masih banyak dihadapi oleh beberapa keluarga. Nah, hari ini kita juga mau bahas apa itu stunting, apa saja dampaknya, dan juga cara pencegahan stunting. Hari ini sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ini ada sekretaris dari tim percepatan penurunan stunting sekaligus ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana, Ibu Sri Riawati SPMSI. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Gimana, Bu, kabarnya sekarang? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. makin cantik, Ibu nih. Luar biasa. Apa aja, Bu, kegiatannya sekarang nih? Sekarang Kesibukannya, awal ya. tahun ya biasalah seperti sebelum-sebelumnya rutinitas kita. Nah, Karena iya. pelaksanaan kegiatan juga belum ya. Iya, benar. Oke, ini narasumber kita yang pertama ya, Sobatkom. Terus kita ada narasumber yang kedua, ada Kakak cantik nih, ahli gizi dari Puskesmas Ranai, ada Kak Cindy Clara Elizaberta. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat Gimana Kak pagi. kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa nih kesibukan di awal tahun ini? Kalau kesibukan di puskesmas lebih ke penganggaran program kali ya, karena di awal tahun pasti kita ada perencanaan. Cuma juga sudah beberapa kegiatan sudah berjalan juga, seperti posyandu pasti rutin. Ini tuh. Alhamdulillah. Kayak kita luar biasa banget nih berkesempatan untuk mengundang Ibu dan juga Kak Cindy untuk hadir dan juga membantu memberikan informasi edukasi ya tentang kasus kita yang lagi marak banget sekarang ya Bu ya. Tentang stunting. Di mana-mana tuh selalu ngebahas stunting, kayak gini stunting. Kayaknya ini kasus yang benar-benar menjadi suatu perhatian gitu. Nah, kayaknya kita mulai dari dasarnya dulu deh. Sebenarnya stunting itu apa sih gitu? Boleh dong Ibu Sri dijawab dulu. Iya, apa sih stunting ya? Karena memang stunting merupakan program nasional, mau tidak mau sampai ke daerah itu harus kita Ya. ada aksinya ya untuk pencegahan ya. Karena memang stunting itu arti atau maksudnya itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Nah, itu. Yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya. Jadi bukan berat ya, tapi tinggi badannya berada di bawah standar. Nah, itu yang ditetapkan. Itu bukan kita yang menetapkan, itu sudah ditetapkan oleh menteri ya. Yang penyelenggaraannya urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Nah, itu ya stunting itu ya. Jadi stunting ini dilihat dari tinggi badan ya Mbak Cindy ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya tinggi badan pada saat diukur tidak sesuai dengan usianya, nah itu harusnya contoh mungkin yang lebih paham itu Mbak Cindy. Kalau 1 tahun itu harusnya tingginya berapa? Misalnya 1 tahun itu harusnya 1 meter misalnya. Itu contoh. Ternyata di bawah 1 meter. Nah, itu dikategorikan. Tapi kan masih bisa kita usahakan supaya tinggi badan bisa lebih sesuai dengan usia. Biasanya juga di atas standar. Seperti itu. Oke. Dari Mbak Cindy nih Mbak, tadi kan ngebahas kekurangan gizi kronis ya di stunting dan juga itu mengenai tinggi badan. Memang benar sih setiap ngeliat kayak tinggi badannya kurang stunting nih. Ini anak ini tinggi badannya kurang stunting. Sebenarnya memang hanya dilihat dari tinggi badan atau ada faktor lain yang bisa kita jadikan identifikasi ini anak nih stunting gitu. Boleh Mbak Cindy? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi betul tadi sudah disinggung oleh Ibu Ria ya, bahwa stunting itu adalah kondisi gagal kayak gangguan pertumbuhan gitu ya, yang dilihat dari gangguan gizi kronis. Nah, artinya kalau kita bicara kronis itu berlangsung dalam waktu yang lama gitu. Jadi berkepanjangan, gangguan gizi berkepanjangan gitu. Kalau yang lebih jelasnya lagi itu ada pada 1000 HPK namanya. 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi kalau tadi ditanya apakah dilihat hanya dari pendeknya saja. Jadi memang
penentuan pertama, indikator pertama itu dilihat dari panjang badannya menurut usianya gitu ya, dan menurut jenis kelaminnya juga. Nah, tapi, dilihat lagi setelah itu apakah memang ini ada gangguan gizi kronis, karena memang tadi definisi stunting sendiri adalah gangguan gizi kronis ya. Iya. Jadi tetap kita lihat dari kurva pertumbuhannya. Nah, itu dulu apakah memang terjadi, tadi, hambatan atau, gangguan pertumbuhan. Bisa kita lihat dari biasanya kalau anak-anak balita, posyandu itu punya buku KIA. Nah, itu buku pink. Nah, itu nanti kita lihat tren pertumbuhannya. Kalau semisal di situ terlihat, ada gangguan gitu kan, apakah misalnya kurvanya itu landai atau, menurun, nah tidak sesuai dengan grafiknya gitu. Nah, itu bisa nanti dilihat sebagai, tadi kategori stunting gitu. Stunting. Tapi untuk penentuan apakah anak itu stunting itu dilakukan oleh dokter spesialis anak. Jadi sebenarnya kami di tingkat posyandu dan puskesmas itu tidak bisa menentukan anak ini stunting atau tidak. Mmm, Nah gitu. Cuma kalau bicara data gitu ya, kalau data itu, data yang masuk di kami itu yang kita ambil sebagai data stunting adalah data anak dengan indikator panjang badan atau tinggi badannya tadi yang menurut usianya tidak sesuai gitu. oh, oke. Tadi kan ngebahas stunting secara umumnya, apa ininya. Nah, di Kabupaten Natuna ini kan kasus stunting itu cukup nggak asing nih, Mmm. Bu, sangat terdengar ya, maksudnya ini stunting, nanti kan biasanya di posyandu-posyandu itu kan sering ya, kayak ada nih anak stunting, masih banyak lah maksudnya ya, di Kabupaten Natuna. Itu gimana tuh tanggapan mengenai kasus stunting yang ada di Kabupaten Natuna nih? Boleh, Kak Cindy dulu jawab. Baik, untuk kasus di Natuna sendiri tentunya karena, sampai saat ini ya, Kak, itu masih menjadi program prioritas nasional gitu ya stunting. Bahkan sekarang kita ada yang namanya program makan bergizi gratis itu juga salah satu, program pencegahan dari stunting juga. Nah, sudah diprogramkan langsung oleh presiden gitu ya. Nah, apalagi tentunya kita di daerah juga akan mengikuti itu. Nah, untuk di Natuna sendiri karena, kalau kita lihat secara tren tren untuk, Kasus kasus stunting stunting ya. sendiri itu kalau kita bandingkan dari tahun 2023 sampai 2024 itu memang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Secara angka persentasenya dari yang 2023 itu sebesar 12,66%, kemudian di 2024 turun menjadi 10,76%. Nah, artinya 2, sekian persen itu terjadi penurunan. Namun secara, target untuk kabupaten sendiri itu belum memenuhi karena target kabupaten kita itu berdasarkan RPJMD itu sebesar 10,35%. Jadi, otomatis karena belum mencapai target, otomatis kita di 2025 ini tetap akan, melaksanakan terus-menerus program-program untuk, gimana caranya biar, angka stunting kita menurun di Kabupaten Natuna gitu. Oke, baik, dari Bu Sri, Bu, ada sebagai ini ya, sekretaris tim percepatan penurunan stunting. Gimana nih tanggapan Ibu atau sudut pandang Ibu lah mengenai kasus Iya. stunting di Kabupaten Natuna ini? Iya, mengenai stunting ini, ya awalnya kita dari tahun 2018 Mmm, itu sudah diintervensi. Karena kita Kabupaten Natuna termasuk 100 kabupaten pertama yang lokuskan untuk intervensi stunting. Karena waktu itu angka stunting kita di 26,4. Itu kita tertinggi loh di Kepri mmm, ya, tahun 2018. gitu. Karena angka stunting itu dari hasil pengukuran di tahun 2016. Karena intervensi stunting ini 2 tahun ke depan ya. Jadi kalau misalnya angka stunting di tahun 2023 12,66, intervensinya nanti di tahun 2025. Nah, Ya, 25 ini. tahun ini ya? Iya. Iya. Jadi ya 2 tahun yang akan datang. Karena dapat angka kemudian kita rencanakan untuk penanggulangannya ya tergantung lokusnya. Karena di
tahun 2023 itu dengan 12,66 itu lokusnya mana saja, desa mana saja. Jadi berdasarkan lokus itulah kita arahkan nanti program di beberapa dinas terkait. Kalau untuk intervensi ini kan ada 2 ya, intervensi spesifik maupun sensitif. Kalau spesifik kan ini kewenangannya ada di dinas kesehatan ya, 30%-nya itu dinas kesehatan. Kalau untuk intervensi sensitifnya 70%-nya ini termasuk kita ini ya. Dinas kami P3AP2KB, Diskominfo, kemudian Dinas PUPR, Dinas Sosial, Perkim, ya, Dinas Ketahanan Pangan, DPMD. Nah, itulah yang katakanlah keroyokan kita di 70% ini. Jadi kita sama-sama, nggak bisa dinas kesehatan nggak bisa kerja sendiri. Makanya kenapa kemarin di tahun 2023 bulan Juni diadakan intervensi serentak ya, cegah stunting. Itu karena ada yang tidak percaya dengan angka stunting di daerah tertentu. Ada beberapa provinsi. Makanya secara nasional dibuat intervensi serentak di tahun 2023 ya, bulan Juni kemarin. 2024 ya, Juni kemarin ya. Jadi disitulah kita dapat angka 10,76%. Nah, itu juga karena apa? Kita kayak dipaksa harus datang semua ya, balita kita ke posyandu. Seluruh Harus 100%. Ya, karena di bulan-bulan yang lain itu kedatangan bayi yang ditimbang ya, atau DPRS-nya ya kalau istilah kesehatan itu tidak sampai 100%. Makanya pada saat bulan Juni itu kita harus 100%. Mau sampai iya. Kalau tidak datang di sweeping ya, kawan-kawan yang inilah yang di kesehatan lah yang paham sampai di sweeping. Kemudian ada yang keluar daerah sampai kamu harus timbang di tempat terdekat. Dan datanya kirim ke kita, sampai seperti itu ya. Makanya kita berada di angka 10,76 walaupun ya tidak mencapai target RPJMD kita, tapi kan sudah mendekati, tinggal sedikit. Alhamdulillahnya udah ada penurunan ya. Jauh sekali karena memang angka stunting Natuna itu turun naik ya. Dari 26,4 kemudian turun 24,6, turun lagi jadi 20, 19, 16, akhirnya ke angka 20,76. Mudah-mudahan ya kedepannya lebih turun lagi sesuai dengan ya, paling tidak sesuai dengan target RPJMD ya. Karena kita beberapa OPD terkait kan sudah punya programnya masing-masing untuk menanggulangi stunting ini. Oke Bu, nih boleh mau minum dulu nggak apa-apa, capek kan ngomong terus. Ya. Sekalian ya Sin. Berbicara soalan kasus pasti ada penyelesaiannya. Setiap masalah pasti ada upaya-upaya lah untuk gimana ini bisa selesai. Pasti juga dari TPPS dan juga Puskesmas tentunya punya dong upaya-upaya untuk melakukan pencegahan stunting itu. Boleh Bu dijelasin? Kalau kita secara ini ya, secara kabupaten ya. Iya, kabupaten. Dinas Kesehatan punya programnya sendiri. Ya, Kominfo juga mungkin ini salah satunya ya. Mungkin saya contohkan kalau di DP3AP2KB ya, dinas kami sendiri ya. Untuk pencegahannya kita mulai dari sasaran kita siapa? Remaja. Ya, awal itu remaja sasaran kita. Kenapa remaja? Nanti dari Dinas Kesehatan memberikan tablet tambah darah ya, untuk dikonsumsi mereka 1 minggu 1 kali untuk remaja perempuan ya. Itu awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan pasangan usia subur atau calon pengantin. Kalau kami di calon pengantin kita ada pendampingan ya, untuk ada yang mau daftar ya. Jadi gini, ada tim pendamping keluarga namanya. Dalam tim pendamping keluarga ini ada 3 unsur ya, bidan dari kesehatannya, kemudian dari tim penggerak PKK, dan satunya lagi dari DP3AP2KB ya, dari kader KB.
Iya. Itu 3 orang inilah yang mendampingi calon pengantin yang dipersiapkan supaya calon pengantin ya siap pada saat nikah. Dia nanti akan didaftarkan oleh tim pendamping keluarga ke LCMIL namanya, elektronik siap nikah siap hamil. Oh, udah ada Jadi aplikasi atau iya, website? Aplikasi atau website? aplikasi itu dari Aplikasi. BKKBN. Kemudian kita juga punya aplikasi Sipantas namanya, sistem informasi pasangan berkualitas. Jadi calon pengantin dipersiapkan betul. Ya, paling tidak dia mengetahui tentang stunting. Benar. Kenapa kok nanti supaya anak saya tidak stunting pada hamil apa dan seterusnya, supaya tidak stunting bagaimana? Ya, paling tidak dari sisi kesehatannya ya, diukur lingkar lengannya ya, Cindy. Nah, itu jangan sampai di bawah 23,5. Ya, itu. Kemudian diberikan edukasi lah dari Kemenak juga. Kerjasama. Persiapan iya. Jadi kalau calon pengantin ya pasti ya ada bimbingan Harus perkawinannya. make sure banget mereka Iya. siap ya. Jadi harus siap. Kalau misalnya nikah di usia 19 tahun, seharusnya ya kalau dari BKKBN untuk siapnya di kesehatan reproduksinya itu minimal 21 tahun. Itu sudah siap. Ya, mungkin lingkar lengannya juga udah di atas 23,5. Kalau di bawah itu rawan. Benar nggak Cindy ya? Rawan. Nah, karena jangan sampai nanti pada saat hamil menjadi salah satu ibu hamil kek. Nah, itu karena di bawah itu masih kurang sehat lah ya untuk persiapan untuk hamil itu ya. Jadi kita didampingi mereka. Ibu hamil juga didampingi. Pas hamilnya juga didampingi. Iya, didampingi oleh tim pendamping keluarga Apa aja ini. tuh edukasi pas hamil? Ya, edukasinya pada saat hamil ya diperhatikan karena salah satu penyebab stunting itu adalah kurangnya akses rumah tangga atau keluarga terhadap makanan yang bergizi ya. Makanan ya. Itu, iya. Tetap, Seperti gizi disampaikan semua. oleh Mbak Cindy tadi, yang perlu diperhatikan itu 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itulah usia emasnya anak kita. Benar-benar harus Iya. dikasih banyak nih gizinya, Jadi nutrisinya ya. Iya, jangan terlalu diikutkan Kemauan ibunya ngidam. masa ngidamnya ibu itu sehingga sampai nggak Karena kalau bisa orang makan, dulu nggak kan makan. Bu, kalau ngidam kasihan anaknya ileran gitu kan. Ya makanya harus makan. Ya makanya Iya. diusahakan ada nutrisi yang masuk. Iya. Ya, jangan sampai karena kita yang di dalam Malah yang dalam sakit, kandungan jadi nggak itu kan sehat. karena beliau juga asalnya dari si ibu. Iya benar. Ya, nutrisi beliau yang di dalam ini dari si ibu. Kalau si ibu nggak makan, dia mau makan apa? Nah, itu makanya jangan terlalu diikutkan ngidam. Iya. Makan 1 piring, keluarnya setengahnya masih ada buat persediaan. Nah, seperti itu. Ya, itu pada saat hamil sampai melahirkan. Kemudian didampingi lagi supaya ibu menyusui. Pas menyusui juga didampingi Iya, ya supaya dia memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. 6 bulan. Itu penting. Kalau saya gampang. Kalau ingin anak saudara pintar, pandai, perhatikan di 1000 HPK. Ya, dari masa kehamilan, kemudian melahirkan 6 bulan berikan ASI eksklusif. Setelah 6 bulan ASI lanjut ditambah makanan tambahan, ya pendamping ASI yang bergizi. Ya, ahli gizi ini yang paham. Iya. 6 bulan 1 hari apa sih yang harus dimakan? Jangan nasi lembek ya, ya Sin ya. Jangan dikasih air tajin ya. Ya, itu. Jadi 1 hari setelah 6 bulan karena sudah harus ada pendamping ya, makanan pendamping. Ya biasanya itu bikin bubur di blender, kemudian disaring lagi, saking untuk menyesuaikan dengan usus anak yang berusia 6 bulan 1 hari, 2 hari ya seperti itu ya, sampai berapa bulannya mungkin orang teknis lah yang paling tahu. Nah itu sampai 2 tahun itulah perhatikan. Ya, perkenalkan anak-anak dengan namanya sayur, ikan dan sumber protein ya, sumber gizi yang lainnya lah, itu perlu diperhatikan. Karena kalau tidak diperkenalkan jangan heran kalau anak-anak sekarang nggak mau makan ikan, nggak mau makan sayur, maunya ayam saja. Ya karena memang dari awal tidak diperkenalkan. Jangan terlalu tergantung dengan makanan yang sudah siap saji. Ada Sun, ya, Ya, bubuk Milna, ya, biskuit-biskuit Milna, ya. iya.
Ya kalau biskuit sudah ada juga dari kesehatan ya, biskuit untuk bayi itu. Jadi disesuaikan. Jangan anak-anak karena lihat kita makan, ya udahlah dikasih aja. Kebiasaan Iya. ibu-ibu seperti itu. Karena kan biasanya anak tuh Bu, kalau nggak dikasih makanan yang dia suka nih nggak mau. Ya itu Kadang gitu ya, itu awalnya. tantangan Karena ibu mungkin ya. kita orang tua yang mengendalikan anak kita mulai dari dia dalam kandungan sampai dia mengenal apa yang harus dimakan. Dia disesuaikan. Mungkin kalau sudah 7 bulan, 8 bulan, nanti mungkin 1 tahun beda lagi ya. Mungkin teksturnya agak lebih kasar misalnya. Itu harus diperhatikan. Kemudian sampai dia kalau sudah 2 tahun sampai 3 tahun 5 tahun seperti apa lagi. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya, makanan yang bergizinya bagaimana ya, Sin. Nah, itu didampingi itu oleh tim pendamping keluarga kita. Berarti luar biasa juga nih. Ya, Tim percepatan penurunan Iya. stunting emang luar biasa. kami sudah berusaha Iya. ya semampunya ya, untuk mengendalikan stunting ini. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih menurun lagi ya, Sin ya. Amin. Hmm. Kita beralih ke sudut pandang ahli gizi nih. Kayaknya ini nih yang utamanya nih, banyak tahu nih Bu ya Iya, soalan. betul. Karena kan kita tadi ngebahas tentang gizi, terus juga apa aja yang harus dimakan untuk bayi gitu kan. Karena kan di masa kehamilan ini benar-benar harus dijaga. Salah makan ibunya berpengaruh ke bayinya gitu. Boleh Kak, silakan sudut pandangnya tentang gizi untuk mengurangi dan juga pencegahan stunting Pencegahan ini. stunting ya. Baik, kalau untuk pencegahan stunting tentunya sebenarnya kan memang kita mulai dari tadi yang namanya 1000 HPK gitu ya. Otomatis itu kan dari masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Nah, otomatis ini dimulai nih tadi sudah banyak juga disinggung sama Ibu Ria ya. Dimulai dari masa kehamilan otomatis gizi ibu hamil juga harus tercukupi. Nah, kemudian ketika sudah melahirkan, nah nantinya anak ini gitu, bayi ini apakah kita lihat lagi kan apakah beliau bayi tersebut mungkin lahirnya apakah normal, kemudian ataukah memang dia lahir dengan berat badan lahir rendah gitu kan atau prematur, tentunya itu ada penanganan-penanganan medis yang bisa dilakukan juga gitu ya. Nah, kemudian dengan melihat kondisi tersebut pun nanti masuklah pada ketika lahir otomatis mulai dari menyusui. Nah, ini sedangkan pada kenyataannya persentase ASI eksklusif kita di Natuna pun itu sebenarnya masih tergolong rendah. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran sebenarnya padahal yang kita tahu sendiri ASI air susu ibu itu adalah makanan yang paling lengkap gitu. Yang memang sumbernya tidak ada tandingannya dibandingkan dengan makanan Paling yang lain. murni kan? Iya, paling murni dan itu sudah mungkin didesain sama yang di atas itu memang Masya Allah itu gitu kandungannya. Jadi karena anak usia 0 sampai 6 bulan ini memang belum diberikan makanan pendamping gitu kan otomatis hanya diberikan ASI eksklusif tadi. Nah, sedangkan mungkin pada kenyataannya banyak ibu-ibu yang menganggap ASI eksklusif mungkin mereka lebih prefer ke susu formula karena semakin mahal susu semakin keren nih anak saya kayak Semakin gitu bagus kan, ya mungkin semakin ya, bagus gitu. kualitasnya. Itu yang harus kita ubah pemikiran yang seperti itu. Sedangkan memang pada penelitian apapun sudah dilakukan perbandingan gitu ya di antara susu formula yang semahal apapun itu tidak ada yang bisa menandingi kelengkapan dari zat gizinya ASI eksklusif air susu ibu gitu ya. Nah, dimulai dari situ kemudian sampai 6 bulan tadi anak diberikan MPASI. Nah, MPASI ini yang seperti apa sih? Bukan hanya makanan yang sekiranya yang penting anak saya makan, yang penting anak saya mau makan, tapi apa dulu isinya gitu, seperti apa dulu kualitas MPASI-nya. Mungkin tadi juga dibahas tentang dari mulai tekstur, ya kan? Kemudian juga kan kita juga melihat apa bahan-bahan makanan yang diberikan gitu ya, kelengkapan variasinya. Nah, mungkin selama ini yang ketika kami mungkin bertemu dengan pasien di posyandu apa segala macam, ketika kami wawancara itu kebanyakan gitu ya mayoritas ibu-ibu pasti pada 6 bulan pertama memberikan kalau tidak sun, bubur nasi. Sedangkan iya kalau sun mungkin secara tekstur betul ya, Halus ya. memang halus lumat gitu karena pada 6 bulan pertama itu makanan lumat bunyinya gitu ya. Nah, tapi
kita kita sendiri pun tahu gitu kalau di sun ini pasti ada pengawetnya pertama gitu kan. Tadi kita tidak bisa memastikan memang keamanan mungkin higienitas oke ya, tapi Iya. untuk apa ya, vitamin, mineral yang ada di dalam sun itu tentunya tidak sama dengan apa yang semisal kita Kita bikin produksi sendiri, sendiri ya. gitu kan, yang memang pada saat itu kita masak kemudian langsung kita berikan ke anak itu pasti sangat berbeda. Nah, kemudian juga tadi saya bahas bubur nasi. Memang bubur nasi lembut tapi tidak lumat. Nah, harusnya bubur nasi tapi kita blender lagi sampai benar-benar teksturnya itu Halus sehalus banget. itu. Jadi karena kan gini, peralihan dari ASI yang secair itu kemudian harusnya pasti masih teksturnya harus menyesuaikan gitu kan. Jangan langsung blek langsung bubur, itu masih teksturnya agak kasar kalau bentuk bubur gitu. Untuk anak takutnya nanti ada gangguan pencernaan. Nanti kalau udah gangguan pencernaan otomatis nanti terhambat lagi untuk kenaikan berat badan dan tinggi badannya Iya. juga gitu kan. Nah, makanya tadi harus sesuai dengan teksturnya gitu kan. Kemudian tentunya tadi dilanjutkan ASI sampai umur 2 tahun. Jadi ASI eksklusif itu memang sampai 6 bulan, tapi ASI tetap diteruskan sampai umur 2 tahun walaupun anak sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Kemudian tentunya juga kita di Posyandu oh ya tadi juga saya ingin tambahkan juga terkait makanan pendamping ASI itu juga harus diperhatikan dari segi keamanan dan higienitasnya. Nah, otomatis ibu-ibu di rumah apabila masak mungkin harus cuci tangan, harus diperhatikan kebersihannya, dipisahkan antara makanan yang matang sama makanan yang mentah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi bukan hanya kita memberikan MPASI yang tadi yang penting anak bisa makan, tapi kualitas dari MPASI yang kita berikan sampai ke dia penerimaan di anak itu gitu. Apakah nanti kita bikin tapi nggak dimakan kan juga sama juga kan? Nah, itu juga. Kemudian juga pastinya dilengkapi dengan pemberian imunisasi di Posyandu. Makanya anak-anak harus datang ke Posyandu. Karena apa? Karena kita butuh pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, apabila itu tidak dipantau, tidak datang ke Posyandu mungkin ya kalau misalnya ada timbangan pribadi di rumah. Iya. Tapi kalau tidak punya, itu pun kalau di rumah punya timbangan pribadi pun ketika mungkin ibu tidak bisa membaca grafik di buku KIA juga nanti takutnya salah pemaknaan gitu kan. Nah, makanya butuh datang ke Posyandu untuk melihat grafik itu sudah sesuai atau belum gitu. Jadi dilakukan pemantauan pertumbuhan, diberikan imunisasi. Fungsinya kemana? Untuk pencegahan infeksi. Nah, karena apa? Anak apabila terkena infeksi, otomatis peningkatan asupan harus dilakukan. Nah, sedangkan misalnya anak biasanya makan 3 kali, karena dia kena infeksi kurang 3 kali ini gitu. Nah, jadi harus lebih banyak lagi, sedangkan susah untuk memacu makan mau makan ya, anak iya. gitu. Makanya kita hindari penyakit infeksi tadi dengan imunisasi lengkap, itu biar imunitas tubuhnya itu bisa maksimal gitu. Jangan sampai imun tubuhnya rendah. Nanti dia sering sakit-sakitan kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini jawabannya dua narasumbernya luar biasa semua nih. Oke, kayaknya cukup informasi yang kita dapat nih. Boleh dong closing statementnya sorry, mengenai kenapa dampak dari stunting itu gini-gini loh. Jadi masyarakat tuh harus betul-betul mengupayakan menjaga kesehatan dan juga membantulah kita untuk menciptakan generasi muda yang terbebas dari stunting gitu. Dan bolehlah pesan ini disampaikan ke masyarakat dan juga Sobatkom yang lagi nonton ini. Silakan Bu Sri duluan. Kalau menurut saya ya, diawali dengan tadi sasaran ya. Sasaran karena mulai dari remaja, calon pengantin, calon pasangan usia subur, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, balita ya. Ya. Jadi awalnya memang dari usia perkawinan. Kalau perkawinan di usia dini itu penyumbang stunting tinggi. Jadi sesuailah dengan undang-undang ya, minimal 19. Kemudian punya anak benar-benar siap.
Kemudian setelah nikah, hamil, diperhatikan pada saat hamil, kemudian melahirkan, diperhatikan juga harus memberi ASI sampai 2 tahun. ASI eksklusif itu ya, tolong jangan disia-siakan ya, karena usia emasnya anak kita itu di masa 2 tahun itu. Kemudian untuk pola asuhnya sampai 5 tahun itu perlu diperhatikan. Buat masyarakat semua, karena tadi Bu Cindy sudah menyampaikan persentase untuk ibu menyusui di Natuna ini masih di bawah 50% loh. Jadi kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI buat anaknya itu kurang. Susu formula itu mahal, banyak kelebihan ASI. Salah satunya siap saji, gizinya lengkap, ya. Itu jadi nggak perlu mengeluarkan anggaran Gratis. pribadi, ya. Gratis, siap sehat saji. lagi ya. Sumber kehidupan yang paling baik buat bayi adalah ASI. Ya, itu yang perlu saya sampaikan buat masyarakat kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Kak Cindy boleh Kak pesan-pesannya untuk masyarakat dan juga Sobatkom yang lagi nonton? Baik, mungkin kita mulai dari ini ya, masyarakat mungkin harus tahu dampak dari stunting juga ya, karena mungkin banyak nih isu di masyarakat, "Oh anak saya pendek baik-baik aja kok, Iya. aktif kok," gitu kan, "bisa kok dia sekolah." Tapi kita tidak mengesampingkan bahwa memang sudah banyak penelitian-penelitian yang mengatakan memang secara jangka pendek ya bisa kita lihat dari mungkin ukuran tubuh yang tidak sesuai dengan anak seusianya Iya. gitu. Mungkin yang pertama itu. Yang kedua, anak jadi sering sakit-sakitan karena imunitas tubuhnya rendah dan itu juga masih banyak terjadi di masyarakat. Mungkin mereka menganggap hal itu masih hal yang biasa, biasalah anak-anak sakit, ya kan? Nah, sedangkan itu sebenarnya itu adalah gejala dari itu tadi kegagalan pertumbuhan atau disebut dengan faltering gitu ya. Nah, itu yang bisa nanti mengarah ke stunting karena apabila itu terjadi terus-menerus otomatis akan nanti terjadi kekurangan gizi tadi. Nah, kemudian secara jangka panjangnya ternyata sangat merugikan gitu. Yang pertama penurunan IQ. Nah, karena ini berdasarkan penelitian ya, bukan Iya, berdasarkan iya. saya gitu kan. Kemudian nanti otomatis produktivitas anak menurun ketika sudah sekolah, termasuk performanya. Mungkin anak yang sering sakit-sakitan tentu pasti berbeda dengan teman-temannya yang sehat-sehat aja gitu kan. Nah, kemudian juga dari aspek kognitifnya gitu, dari kecerdasannya. Nah, itu juga berpengaruh gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya ketika nanti anak itu stunting pada usia balitanya, kemudian nanti ketika dewasa dia akan cenderung terkena penyakit tidak menular. Nah, itu akan sangat rentan. Karena kondisi imunitas tubuhnya dia rendah, jadi ketika dewasa itu ternyata berlanjut ngefek. Nanti bisa kena hipertensi, kemudian penyakit jantung koroner, stroke, dan mungkin nanti bisa juga ke obesitas gitu karena memang tadi sudah terjadi gangguan di tubuhnya. Besar juga nih dampaknya. Iya, dampaknya besar. Mungkin masyarakat sekarang mungkin sudah marak ya tentang stunting, Iya. cuma kan masyarakat nih belum paham Dapat apakah edukasi yang dampaknya tuh banyak. sebesar itu ternyata Iya. gitu. Makanya sampai ada keluar nih slogan cegah stunting itu penting. Itu udah Iya. dari pemerintah kita mengeluarkan itu. Artinya memang sepenting itu se-urgent gitu ya. itu nih Ya, pencegahan Bu ya. stunting. Mungkin itu yang bisa saya Oke. sampaikan. Oke, terima kasih nih dua narasumber yang dari tadi nggak bisa berhenti nih, luar biasa karena memang kasus stunting ini kasus yang sangat-sangat perlu diperhatikan dan juga sebagai penunjang kita menciptakan dan juga membangun generasi-generasi muda yang sehat terbebas dari stunting ya. Karena tadi udah dengar dari Kak Cindy dampaknya juga parah banget kan soalnya. Jadi, oke Sobatkom, itu tadi podcast kita hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh dua narasumber kita bisa sampai ke kalian semua. Dan juga perhatikan buat kalian Sobatkom yang mau nikah, perhatikan usia dan juga nanti harus tadi mendapat pendampingan ya Bu ya dari TPPS. Oke Sobatkom, itu aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.